warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini alhamdulillah Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah baik semuanya. Nah, ada yang sakit? Tidak. Nggak ada Bu, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya Bu. Ada. Nah, karena kita di masa pandemi sekarang ini kita itu harus menjaga kesehatan ya. Bagaimana caranya? Yang pertama harus memakai apa? Kalau keluar Masker. memakai masker, terus jaga minimal 1 meter, kemudian juga harus sering-sering Mencuci tangan. memakai Sabun. sabun. Dan juga jangan lupa untuk makan makanan bergizi, istirahat yang cukup. Apalagi sekarang kalian mau ujian ya, jadi harus menjaga. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jiwa nasionalisme kalian semakin kuat. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Pancasila. Tepuk semangat. Semangat. Kalian ya. Oke, hebat. Nah, agar Bu Endang mengetahui siapa yang sudah hadir, siapa yang belum, kalian bisa mengisi link kehadiran. Nanti linknya akan dimasukkan di chat ya. Nanti kalian isi sesuai tanggal hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang dipelajari? Yang pertama adalah kita belajar untuk mencari gagasan pokok atau pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Nanti bacaannya tentang rantai makanan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan ya? Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu setelah mengamati materi melalui slide PowerPoint tentang tes bacaan, siswa dapat menemukan pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan. Setelah mengamati materi melalui slide PowerPoint tentang tes bacaan, siswa dapat mengembangkan ide pokok yang telah ditemukan menjadi kalimat utama. Dan yang ketiga, setelah menyimak video tentang rantai makanan, siswa dapat menyusun gambar rantai makanan pada suatu ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan. Oke, sudah Ibu share tentang bahan ajar untuk hari ini. Sekarang mari kita baca bersama-sama. Nah, materi pelajaran untuk hari ini adalah tentang pokok menjadi kalimat utama. Gagasan dasar dalam pembuatannya.
Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut juga ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf dan dalam teks yang disajikan. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal. Nah, di sini setelah kalian mengetahui ide pokoknya, yaitu ide pokok dari paragraf tersebut adalah belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Sekarang dari ide pokok tersebut kalian buat menjadi kalimat utama, dikembangkan. Ternyata bisa seperti ini, belalang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Nah, jadi mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama dengan kalimat utamanya yang baru, tidak seperti yang awal ya. Dari kalian baca tadi, bisa ada yang ingin ditanyakan? Apa yang ingin ditanyakan? Yang dimaksud ide pokok. Apa yang Gagasan gagasan dasar pada suatu bacaan. Oh, pintar sekali. Nah, sekarang yang nomor 2, bagaimana cara mengubah ide pokok menjadi kalimat utama? Yang Baca secara keseluruhan benar. Oke, pintar. Kemudian Membuat kalimat baru dengan bahasa sendiri. kalian tahu apa yang dimaksud ide pokok, bagaimana cara mengubah ide pokok menjadi kalimat utama. Sekarang Bu Endang share LKPD untuk kalian ya. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Di sini ada tata cara mengerjakannya. Kemudian LKPD 1 yaitu bahasa Indonesia. Kalian diminta membaca ya. Membaca teks non-fiksi yang berjudul Rantai Makanan. Setelah dibaca, dicari ide pokoknya. Tuliskan ide pokoknya di tabel, kemudian dari kalimat utamanya. Oke, bisa ya? Ibu share video cara mencari ide pokok menjadi kalimat utama. Nah, diperhatikan. Pertama, setiap teks memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf dalam teks yang disajikan. Ide pokok gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan pembuat teks. Ide pokok tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks, termasuk teks non-fiksi. Menentukan ide pokok dari teks, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi. Setelah membaca dengan seksama, kita dapat mengetahui kalimat utama dari paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu meskipun sering dianggap sebagai hewan penangguh, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi dan baik bagi tubuh manusia. Dari kalimat utama itu, barulah ide pokok dapat kamu tentukan. Ide pokok dari paragraf non-fiksi tersebut adalah belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, kamu dapat membuat sebuah kalimat baru yang berisi ide pokok. Kalimat baru tersebut adalah belalang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi? Caranya adalah menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang Ada video sekarang, ada soalnya yaitu dibaca. Bacalah teks non-fiksi berikut. Urutan peristiwa memakan
dan memakan dan dimakan pada rantai makanan dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Bawahnya juga, Bu. Ya, sekarang ada pertanyaan, dijawab. Setelah kalian membaca teks non-fiksi di atas, sekarang carilah kalimat untuk dalam teks bacaan tersebut, yaitu kalimat utama. Dari kalimat utamanya yang mana? Kalimat utama jawabannya apa? Ada yang urutan peristiwa memakan dan dimakan pada rantai makanan dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Oke, pintar sekali. Betul. Kalimat tersebut baru ide pokok dapat ditentukan, yaitu apa ide pokoknya? Keseimbangan rantai makanan jika seluruh komponen ada. Sekarang ubahlah ide pokok yang kalian temukan menjadi kalimat utama dengan membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut. Jawabannya apa? Rantai makanan akan berjalan seimbang jika terdapat seluruh komponen, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Oke, pintar sekali, betul ya. Ternyata kalian sudah mengerjakan ya. Saya lihat di Google Form sudah ada yang mengumpulkan. Oke, anak-anak. Sekarang mari kita bahas tugas LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ini pekerjaannya Lakesya. Lakesya tadi sudah menentukan ide pokok sama membuat kalimat utama. Yang nomor 1. Paragraf pertama, setiap makhluk hidup memiliki ketemuan makhluk hidup lain. Oke, teman-teman, dilihat ini ide pokok yang sudah dicari oleh Lakesya. Betul apa salah? Betul, Bu. Oke, betul. Nah, untuk kalimat utamanya, di dalam kehidupan setiap makhluk hidup memiliki ketanggungan terdapat makhluk hidup lain dan peristiwa. Rantai makanan. Peristiwa rantai makanan. Nah, teman-temanmu tadi sudah menentukan ide pokok di paragraf pertama, yaitu isinya yaitu dia menuliskan makhluk hidup bergantung dengan makhluk hidup lain. Betul ya, ya. Kemudian setelah ide pokoknya dikembangkan menjadi kalimat utama. Betul semuanya ya ini ya. Oke, pekerjaannya Lakesya betul. Pintar sekali ya. Tepuk tangan untuk Lakesya. Nah, oke teman-teman dilihat pekerjaannya Cynthia ini benar apa salah? Benar, Bu. Benar. Oke, tepuk tangan untuk Cynthia. Pintar. Oke, membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Apa saja kesimpulannya? Pokok yang ada pada teks bacaan. Oke, pintar sekali. Cara mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. 1. Membaca teks non-fiksi dengan seksama. 2. Menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. 3. Membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. 4. Menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Oke, benar sekali. Nah, berarti kalian sudah mengetahui apa itu pokok pikiran. Jadi pokok pikiran adalah gagasan pokok yang ada pada teks bacaan. Kemudian kalian juga sudah bisa mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama dengan cara yang pertama dibaca teksnya secara seksama. Kemudian baru ditentukan teks ide pokoknya. Nah, yang ketiga baru membuat kalimat utama dengan bahasa sendiri. Dan yang terakhir yaitu menggunakan diksi atau ejaan yang tepat. Lanjut. Kalian lihat gambar apa saja? Di sini ada gambar apa saja ini? Anoa, harimau, komodo.
Ada langgawan, Ini adalah hewan asli dari mana? Hewan yang ada di mana? Di negara mana? Negara Indonesia. Di negara Indonesia. Ini adalah hewan-hewan asli Indonesia. Dan hewan-hewan ini ternyata sudah langka. Mengapa menurut kalian, mengapa hewan tersebut menjadi langka? Karena diburu. Nah, yang pertama karena diburu. Kemudian yang kedua karena apa? Pemanasan global. Pemanasan global, pinter sekali. Kemudian ada apa lagi? Karena kekurangan Makanan. Karena kekurangan ketersediaan makanan bagi mereka. Mengapa kok ketersediaannya makanan itu kurang? Nah, kita perhatikan. Mereka itu biasanya hidupnya di mana? Di hutan. Hutan itu sudah menjadi industri, didirikan pabrik-pabrik, kemudian ada yang didirikan rumah. Jadi hutan-hutannya itu ada juga yang hutan-hutannya rusak. Nah, karena hutannya rusak, habitat mereka akhirnya tidak ada. Jadi ketersediaan mereka juga berkurang. Oke, yang lainnya diam ya sayang. Tolong diam ya. Nah, jadi salah satu penyebab hewan tersebut langka adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Kurangnya ini karena habitat mereka banyak yang rusak sehingga mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem mereka. Mereka ada di ekosistem apa tadi? Di ekosistem ya. Nah, apabila berlangsung lama ketersediaan makanannya itu berkurang, akhirnya populasi salah satu hewan tersebut akhirnya menjadi langka ya. Jadi apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Nah, tetapi apa sih yang dimaksud rantai makanan? Nah, mari kita cari tahu apa itu rantai makanan. Nah, mari kita bertanya jawab. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan pada makhluk hidup. Oh, pintar, betul. Jos. Yang nomor 2, sebutkan komponen pada rantai makanan. Produsen, konsumen, sama pengurai. Produsen, konsumen, pengurai. Tepuk tangan buat kalian semua. Pintar sekali. Oke, setelah ini akan Ibu kirim LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, dikerjakan selama 30 menit. LKPD kedua itu muatan pelajaran IPA. Nanti kalian itu diminta untuk menyusun gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dan nanti ada video pembelajaran sama gambar hewan. Kalian susun. Nah, ini jadi yang pertama kalian itu mencermati video dulu, susun sebuah rantai makanan yang bisa kalian kerjakan. Setelah menyusun bagian rantai makanan, kemudian ditulis perannya, produsennya itu tumbuhan apa, konsumen satunya siapa, konsumen 2, konsumen puncak sama pengurai. Kemudian buat kesimpulan. Nah, biar kalian bisa mengerjakan ini, mari kita simak video berikut ini. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak,
ular, elang, dan juga pengurai. Disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau yang mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Perhatikan berikut. Tanaman padi akan dimakan belalang dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Dan ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular, burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Dan ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling Ini Bu Endang mempunyai lagu. Lagunya mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Dengan hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Komponen dalam rantai makanan konsumen satu, konsumen dua, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Tumbuhan Hijau. jadi pengurai itu bakteri. Sekarang Bu Endang punya kuis. Tebak-tebak. Nah, mari kita jawab ya tebakannya ya. Dari rantai makanan berikut yang termasuk rantai makanan ekosistem sawah adalah yang A, B atau yang C? Ya lanjut. Dari gambar rantai makanan hewan berikut yang termasuk konsumen 2 adalah yang A. singa BBB.
Yang B, kita coba yang B. Oh, betul sekali. Nah, betul, pintar. Yang sekarang pertanyaan nomor 3. Bagian dari rantai makanan berikut yang termasuk komponen produsen kecuali yang bukan tumbuhan, kecuali yang mana? Yang A, B, atau yang C? Burung tuh di kita. Yang mana? Itu kita plankton iki. Fitoplankton itu tumbuhan C. air. C, Bu. Kalau B itu tanaman padi, yang C itu belalang. C, Berarti bagian dari C. rantai makanan berikut yang termasuk komponen produsen kecuali yang mana? C. Oke, kita coba yang C. Hebat, lihat ada gambar apa saja ini ya. Perhatikan gambar rantai makanan di bawah ini. Apabila hewan yang menjadi konsumen tingkat 2 punah, maka A, jumlah tikus akan berkurang. B, jumlah tikus akan semakin banyak. Yang C, semua komponen akan punah. Jadi dilihat. Yang B, Betul, pintar. Yang sekarang sudah, nah anak-anak sudah 30 menit. Sekarang kalian, mari kita presentasikan hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan. Sudah ada yang selesai ya. Oke, mari kita. Nah, yang sudah selesai siapa ya? Dilihat sama Bu Indah. Oke, yang pertama ini ada gambar. Siapa ini yang mengerjakan? Nah, dilihat di sini ada Dio ya. Dio membuat bagan rantai makanan di kebun. Jadi sayuran itu sebagai produsen dimakan ulat atau konsumen satu, kemudian dimakan burung, burung dimakan kucing, kucing mati diuraikan oleh bakteri. Nah, anak-anak, ini dari gambar sama perannya, betul apa salah? Betul. Betul. Nah, oke, tepuk tangan untuk Dio. Juga aku loh, Bang. Di sini ada yang membuat rantai makanan di ekosistem laut. Nah, lihat temennya yang mengerjakan di ekosistem laut. Nah, ada fitoplankton sebagai produsen, kemudian dimakan zooplankton, dimakan ikan kecil, dimakan ikan besar, kemudian dimakan ikan paus ini anak-anak, kemudian mati diuraikan. Nah, dari gambar ini betul apa salah? Waduh. Betul. Betul ya. Oke, tepuk tangan untuk Vita ya. Oke, tepuk tangan, hebat sekali. Good. Nah, sekarang rantai makanan di sawah. Dilihat gambarnya, ada padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, baru diuraikan oleh pengurainya. Betul apa salah ini di ekosistem sawah seperti ini? Betul ya? Betul. Betul. Cynthia, betul, jawabannya betul. Nah, bagus ini. Setelah menyampaikan gambar, dibuat kesimpulan. Ini kesimpulan dari Lakesha ini ya. Kesimpulan, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan pada makhluk hidup dengan urutan tertentu di mana di dalamnya terdapat objek yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Komponennya ada produsen, konsumen, sama pengurai. Betul apa salah ini kesimpulannya Lakesha? Oke, tangan buat Lakesha, pintar sekali Lakesha. Sekarang mari kita simpulkan ya. Jadi kesimpulannya. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup langsung hidupnya. Oke, betul, pintar sekali. Komponen dalam rantai makanan apa saja itu? Yaitu 1. Produsen tumbuhan hijau, 2. konsumen tingkat 1, 3. konsumen tingkat
tingkat 2. 4. Pengurai. Berarti ada evaluasi, silakan dikerjakan secara mandiri selama 30 menit. Ada 5 pilihan ganda, 5 esai sama 5 email. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita hari ini belajar tentang apa? Yang pertama tadi tentang apa? Rantai makanan. Ya, rantai makanan adalah apa tadi? Rangkaian Makanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. pintar sekali. Kemudian ada komponen dalam rantai makanan, ada apa saja tadi? Produsen, konsumen, pengurai. Oh, pintar sekali. Iya, betul, ada 3. Ada produsen atau tumbuhan hijau. Kemudian ada konsumen tingkat 1 yaitu herbivora. Konsumen tingkat 2 yaitu karnivora. Dan konsumen lainnya yaitu karnivora juga ya. Dan kemudian ada pengurai. Pengurainya tadi ada fungi atau jamur. Ada lagi bakteri dan juga cacing. Ya. Kemudian tadi juga ada yang dimaksud pokok pikiran. Yaitu apa tadi pokok pikiran? Gagasan pokok pada pokok pikiran. Ada teks bacaan. Oke, terus tadi kalian belajar juga cara mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Ya. Nah, kita refleksikan pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini? Senang apa enggak? Senang. Kemudian manfaat yang kamu peroleh setelah melakukan pembelajaran hari ini apa saja? Kalian tahu namanya rantai Makanan. ya. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Iya, Bu. Oke, anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.